Kalau LDR itu nyaman atau enggak sih? Apa sih nggak nyaman lah ya. Tapi ada nggak sih hikmah dibalik semua dari LDRan itu? Cerita seru 7 menit. Karena semua orang punya cerita seru untuk diceritakan. Kak Ira gimana kabarnya nih? Luar biasa baik, sehat, baik. Kak Ira selama aktivitas puasa Ramadan tahun ini ada nggak sih bedanya sama puasa tahun sebelumnya gitu? Kalau puasa, kebetulan memang kemarin itu kan cutinya lumayan panjang ya. Tapi emang mepet-mepet sih cuti puasa sama lebaran. Jadi masih ada waktu lah bareng-bareng sama suami. Tapi kalau tahun ini sepertinya sih saya nggak berharap banyak ya untuk memiliki waktu luang yang cukup panjang bersama-sama dengan suami, keluarga. Karena kan sebenarnya untuk dari tahun-tahun sebelumnya, sebelum ada pandemi ini kan kita berharap dari si liburan puasa ini, liburan lebaran. Iya, harap-harap pengen pergi gitu ya. Iya, pengen pulang kampung. Terus khususnya saya kan perantau di sini ya. Wow. Gitu. Sama dong. Sama ya. Katina dari mana nih? Dari mana Katin? Dari Kalimantan ya. Oke. Terus udah gitu ngerasa gimana? Ngerasa pisah jauh atau nggak bisa ketemu atau gimana nih nggak nyamannya atau bedanya? Sebenarnya bedanya itu ya kalau misalnya komunikasi sih oke lah, masih bisa melalui banyak cara ya, misalnya dari telepon ataupun dari video call kita udah disediain. Maksudnya ya syukur sih teknologi semakin canggih gitu kan. Cuman ya untuk saling maksudnya bertemu secara fisik itu memang agak sulit sih. Kalau LDR itu nyaman atau enggak sih? Apa sih nggak nyaman lah ya. Tapi ada nggak sih hikmah dibalik semua dari LDRan itu? Sementara di bulan puasa atau PSBB seperti ini pengennya ketemu, terus udah gitu pembatasan malah membuat jarak ya kan? Itu gimana tuh menyikapinya itu? Sebenarnya kan ketika kita sudah memilih pasangan hidup kita, dan kan sebenarnya saya tahu ya, maksudnya bahkan LDR nih, berarti ketika saya memutuskan untuk nikah, berarti udah siap dong dengan segala kondisi gitu. Karena kan kita harus dewasa, memang kan jauh gitu, jadi butuh kesabaran yang ekstra sih untuk menghadapin situasi LDR, apalagi di masa pandemi ini. Sebenarnya ada saat-saat yang pengen nyerah gitu. Aduh, kenapa harus begini sih? Baru juga nikah, langsung pandemi, langsung dibatasin gitu. Gitu sih. Udah berapa lama menikah kalau boleh tahu? Menikah ya 1,5 tahun. Tapi emang kan ini kan mantan pacar. Jadi pacar. Pacar yang menjadi suami. Jadi tahu banget lah ya. Jadi kan memang udah biasa ya, maksudnya LDR. Kirain waktu dulu pacaran kan nggak berasa gitu, maksudnya kalau jauh ya udah gitu kan. Sekarang sih kalau udah nikah gimana ya, sedih aja gitu kalau udah jauh sama suami. Jadi ada bedanya ya, waktu dulu pacaran kan jarak jauh juga. Sekarang udah jadi suami sebenarnya sama-sama aja kan, tapi apa perbedaannya ketika memang masih pacaran terus setelah menikah sama-sama LDR itu ada bedanya? Beda banget sih sebenarnya. Kalau misalnya dulu ya pacaran kan ya bukan berarti saya tidak menghormati hubungan ya, cuman kan itu kan yang dijaga itu ya, aku jaga diri aku sendiri, pacar aku jaga dirinya sendiri. Tapi kalau udah nikah seperti ini beda, karena harus ada 2 orang yang dijaga selain diri ya, suami juga gitu. Aduh, so sweet. Aduh, gimana saat lo pengen LDR? Biar saling ngejaga. Hampir nggak ada sisi positifnya berarti kalau LDR gitu ya? Untuk positifnya sih kita harus tetap ngambil ya. Maksudnya mengambil sisi positif. Ya mungkin dengan LDR ini kita diajarkan untuk ya bersabar gitu. Sabar. Terus ya mencari cara untuk komunikasi yang baik dengan pasangan, terus mencari cara untuk menyelesaikan masalah dengan pasangan gitu sih. Berarti lebih ekstra ya, Sat? Ekstra. Secara gini, kita nggak LDRan aja,
deket-deketan aja kadang ada konflik, gimana LDRan gitu. Itu Apa dia. nggak ada konflik malah masalahnya? Kalau konflik pasti. Pasti. Yang Banyak kan lebih yang bareng aja kalau pasti jauh-jauh. banyak konflik Benar, kan. yang ketemu langsung Hah? aja yang nyampein pesan masih ada miskomunikasi ya. Apalagi. lewat media kan gitu. Iya, maksudnya gimana ya? Kalau misalnya kita kan semuanya udah berkeluarga ya. Kalau Mas Satrio atau Mbak Tina mungkin kalau ada masalah nih bisa nih langsung temuin orangnya, selesain masalah gitu kan ya. Ini agak susah sih, memang harus punya apa ya, kreativitas mungkin ya dalam menyelesaikan masalah gitu. Terus kesabaran gitu. Kalau misalnya yang satu masih pengen diem, ya kita juga harus sabar gitu. Enggak yang kalau perempuan tahu sendiri ya Mbak Tin, benar, pengennya benar banget. ngomong terus ya. Jadi kita ngeluarin isi hati kita terus Melampiaskan amarah selesai gitu ya. Mm-mm. Tapi ternyata kalau LDR itu harus belajar sabar, terus bagaimana berkomunikasi dengan baik, jangan sampai masalah itu menjadi melebar gitu Iya ya. benar sekali Mbak. Harapan ke depan itu kira-kira itu gimana tuh ke depannya, harapan ke depannya? Mudah-mudahan sih suami saya bisa pindah ke sini, tapi kalau tidak pun ya saya yang pindah ke sana gitu. Karena kan emang susah ya kalau misalnya harus terus-terusan berjauhan, itu nggak baik sebenarnya. Untuk rumah tangga sih sebenarnya nggak disarankan sih Untuk berjauhan. Tapi kalau misalnya memang harus, ya kita harus siap, harus dewasa dan harus kuat gitu. Nggak terasa kita udah ngobrol banyak, cerita-cerita tepatnya. Gue seneng banget bisa cerita seperti ini, terbuka, terus kita bisa memberikan hal-hal yang mungkin baru buat orang-orang di sekitar kita. Makasih buat udah mau cerita sama kita ya. Oke, untuk semuanya jangan lupa saksikan Cerutu, cerita seru 7 menit di episode selanjutnya. Terima kasih. Dadah. Dadah.